Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih pada para undangan yang telah hadir pada hari ini dan khususnya pada Prof. Ali, ya, Ali dari Fakultas Peternakan yang tahun ini menjadi Ketua Dies, Pak, ya, yang bersedia untuk hadir dan membuka pertemuan hari ini, karena memang pertemuan ini satu rangkaian pertemuan dalam rangka Dies UGM. Ya. Kemudian juga Pak Akbar yang nanti dari akan memberikan semacam pengantar dari PIKA juga mengenai mengapa kita mengembangkan kegiatan ini. Nah, dari sinilah saya akan sebagai penanggung jawab, ya, saya akan mencoba untuk mengantar mengenai kegiatan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita kerjakan dalam konteks e-learning forum di UGM tahun 2015. Jadi latar belakangnya, kalau kita lihat memang e-learning sudah banyak dirasakan manfaatnya, dan ini terkait dengan penyampaian materi pembelajaran dan juga pemerataan untuk pendidikan yang kita juga nanti akan sampai pada suatu titik yang penyiaran, ya, broadcast UGM, sehingga pertemuan hari ini pun juga dalam rangka untuk mengembangkan kemampuan broadcasting kita, sehingga ruang-ruang kelas itu sudah bisa dirubah menjadi studio, Pak, nih, ya, termasuk manajemen programnya juga seperti TV, ya, itu jam harus tank betul, ya, karena di samping yang ikut pada hari ini yang tatap muka, itu juga ada sebagian yang mengikuti dengan model live streaming ataupun webinar, ya. Jadi ini betul-betul kita rancang dengan model studio. Nah, sehingga juga semuanya di timer dan sebagainya. Nah, teknologi sudah berkembang dan kita tahu persis kita mau pakai atau tidak, sehingga memang kalau kita cermati, disinilah letak pertanyaan besar yang kita harus selalu bertanya pada bagaimana UGM itu merespon atau bereaksi pada penggunaan e-learning ini dengan segala macam tekniknya, ya. Nah, kalau kita lihat kemajuan teknologi semakin cepat, ya. Nah, kita melihat ada pengguna dini atau early user dan ada juga yang late, yang kemudian, ya. Nah, dalam konteks perguruan tinggi itu pertanyaan praktisnya adalah di mana letak UGM? Apakah sebagai early user atau late? Nah, kalau late tentunya Prof. Ali, ya, kita malu nggak nih sebagai orang UGM? Ya, kita harus masuk pada early user kalau kita masih mau intinya berprinsip bahwa UGM itu sebagai agen perubahan. Kalau tidak, kita akan jadi follower, ya. Nah, sehingga untuk itu diperlukan suatu forum tahunan e-learning, dan tahun ini yang pertama, dan dengan modal fakultas-fakultas yang ada di UGM, termasuk FK, ada FE, ada Fakultas Peternakan, Ilmu Budaya, Teknik, dan sebagainya, itu kita punya modal besar untuk pengembangan e-learning dengan berbagai macam target untuk pendidikan ataupun untuk pengembangan ilmu. Nah, cuman tadi pertanyaan apakah benar UGM berada di early user ini? Ini pertanyaan yang harus kita jawab, dan nanti Pak Akbar dari PIKA bagaimana strategi UGM, ya, untuk kedepannya, ya. Nah, ini dalam rangka Dies ini kita mencoba untuk mengembangkan e-learning, dan kami berharap pada pertemuan ini dan mungkin bulan depan itu ini ada Bu Suning, ya, itu bisa terbentuk ini, Bu, masyarakat praktisi e-learning, ya, yang belum ada, sehingga tahun depan itu untuk membuat acara seperti ini bisa lebih terorganisir lebih baik, dengan audiens yang lebih fokus, dan kita bisa melihat apakah kita itu maju atau hanya berjalan di tempat, ya, tidak maju-maju, ya. Sehingga kalau kita lihat tujuan kegiatan e-learning program ini itu adalah mengamati perkembangan e-learning di dunia, di Indonesia, dan di UGM. Kemudian memetakan penggunaan dan pemanfaatan e-learning strategika dalam pembelajaran dan penyebaran ilmu di UGM. Nah, kemudian yang ini inovasi-inovasi dalam berbagai model e-learning dan aplikasi elektronik untuk pendidikan dan penelitian serta penyebaran ilmu. Dan bagaimana mendorong pemahaman yang semakin luas dengan strategi yang sesuai. Nah, ini yang jadi satu tujuan yang mungkin bisa kita raih dalam waktu 3 bulan ini. Sehingga bentuk kegiatannya ada pemetaan pemanfaatan, ada seminar, dan ada mungkin nanti penghargaan e-learning kalau bisa di Desember nanti oleh PIKA nih, Pak Akbar, ya, masih jalan ya nih kira-kira. Dulu saya pernah mendapat, 3 tahun yang lalu saya pernah mendapat penghargaan e-learning dari UGM, dapat lumayan banyak, 25 juta loh nggak salah, ya. Apakah masih ada atau tidak saya nggak tahu nih. Tapi karena saya dapat banyak tadi, kemudian saya juga bertekad untuk
kalau bisa ada lagi, tapi jangan saya lagi yang dapat, tapi teman-teman yang lainnya yang memang giat bekerja dalam e-learning ya. Oke, nah ada 3 kegiatan yang sudah dikerjakan. Pertama adalah tanggal 9 Oktober yang lalu tentang aplikasi e-learning dalam proses pendidikan di UGM. Ini kita sudah lakukan, dan rencana juga sangat-sangat banyak pada pertemuan itu. Kemudian kegiatan yang kedua hari ini kita membahas mengenai seminar dan workshop mengenai MOOC, kemudian blended learning dan knowledge management. Apa yang sudah dan apa yang akan dilakukan. Jadi di sini kita akan banyak bicara mengenai inovasi-inovasi yang terkait dengan e-learning yang tidak terbatas seperti ada Gamel ataupun Elisa ya. Jadi lebih lanjut lagi dalam berbagai inovasi yang menarik untuk kita bahas ya. Kemudian kegiatan ketiga itu 1 Desember itu membahas mengenai pameran web Menara Air UGM di Baleirung ya nanti. Jadi ini ada pengembangan sekitar 30-an web di UGM dari mulai mengenai kebijakan kesehatan sampai ke arah psikologi, kemudian juga kehutanan dan sebagainya. Kemudian tanggal 2 ini kita mencoba untuk menyusun satu model peresmian masa praktisi berbasis web untuk pengembangan kepemimpinan ilmu. Ini bekerjasama dengan Pasca Sarjana S2 MPT, jadi kita akan mengeksplorasi bagaimana penggunaan e-learning dan juga berbagai macam teknologi web untuk pengembangan praktisi ini. Oke, nah sehingga dari sini kita masuk pada kegiatan kedua yang hari ini kita mulai ya, dengan satu seminar dan workshop yang cukup panjang sampai nanti sore. Dan sesi pagi ini kita akan membahas kasus-kasus. Dari ada kasus yang ada di Fakultas Sospo, nanti Pak Dekan yang akan membahasnya ya. Kemudian dari FK sendiri, saya dan juga dari Bu Suning mengenai MOOC dan juga tentang pelajaran daring ya. Nah ini. Kemudian sesi siang hari ini ada diskusi kelompok yang kita akan betul-betul mencoba untuk membahas bagaimana pengembangan terbaru ya, termasuk ini inovasi yang tadi saya sampaikan mengenai broadcast ya. Jadi UGM itu harus bisa di broadcast untuk bangsa kita, tapi tidak melalui yang sifatnya itu analog ya, kayak TV RI atau TV lokal ya. Tidak, kita broadcast melalui internet base tadi ya, tapi modelnya seperti kayak Discovery Channel, tapi ini UGM ya channel atau kedokteran channel atau mungkin peternakan channel yang isinya itu macam-macam. Dan sekarang kita harus masuk pada, saya katakan harus ya, karena saingannya itu banyak nih. Jadi kalau kita nggak sampai ke broadcast itu nanti orang lain yang ambil ya. Jadi ini kasus-kasusnya yang nanti kita bahas. Kemudian diskusi kelompoknya ada berapa hal, termasuk working group nih graphics design dan broadcasting ini. Jadi kita ada beberapa konsultan yang kita undang, termasuk dari MMTC untuk hadir di sini. Oke, saya kira ini yang nanti kita bahas pada akhir workshop. Jadi jangan kemana-mana, hari ini kita investasikan waktu kita dan kita untuk kesini, dan saya yakin nanti apa yang akan kita lakukan dan pengembangan apa yang dibutuhkan itu juga akan didengar oleh PIKA, oleh UGM ya, Rektorat UGM, dan mungkin akan terus didanai untuk tahun-tahun depan. Itu harapan kami. Kalau tidak ada dana UGM ya saya yakin pasti ada dana dari tempat-tempat lain yang bisa dipakai untuk pengembangan e-learning UGM. Saya kira demikian, dan mari kita workshop, dan harapannya semoga bukan menjadi pesta kembang api, tahu ya, artinya pesta kembang api habis terang terbitlah gelap. Tapi kita ini sini harusnya dari gelap atau remang-remang kemudian pelan-pelan terus menjadi terang, seperti RA Kartini ya, habis gelap terbitlah terang. Oke, saya kira demikian apa yang bisa saya antar untuk pertemuan hari ini dan juga untuk menghadapi pertemuan bulan Desember bulan depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya merasa sangat senang pada pagi hari ini bisa hadir di sini. Kami pertama mohonkan izin dari Ibu Dr. Ika Dewiana selaku Direktur Pusat Inovasi dan Kajian Akademik. Bu Ika sebenarnya sudah komitmen untuk hadir di acara ini, sudah semangat, tetapi beliau mendapat permintaan khusus dari Bu Rektor. Jadi kalau setiap hari Senin itu ada rapat pimpinan universitas, dan beliau di message khusus Bu Rektor nggak boleh hari ini nggak datang gitu. Jadi harus di sana di Gedung Pusat, sehingga kemudian beliau tidak bisa hadir di sini dan meminta kami untuk mewakili saya dan Bu Nares nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian, kedua saya kira kita semua sepakat bahwa UGM sesuai dengan perubahan statuta yang terbaru. Statuta yang terbaru itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 bahwa UGM berkomitmen menjadi universitas
pelopor perguruan tinggi nasional berkelas dunia yang unggul dan inovatif. Dan kemudian ini diterjemahkan lebih jauh oleh Majelis Wali Amanat kita untuk kemudian kita berkomitmen pada tahun 2032 sampai 2037 itu kita sudah mencapai tahap kepemimpinan UGM di level tadi itu sebagai pelopor perguruan tinggi nasional berkelas dunia dan unggul dan inovatif. Dan untuk menciptakan itu semua, untuk mencapai itu semua, maka kita perlu kerja keras, melakukan perbaikan-perbaikan di UGM tanpa mengurangi rasa syukur atas apa yang sudah kita miliki sekarang. Dan terkait dengan itu semua, salah satunya adalah berkaitan dengan penggunaan media-media informasi, teknologi informasi dan komunikasi di dalam pendidikan dan pengajaran di UGM. Terkait dengan itu semua, maka kami dari PIKA sangat mendukung atas kerja keras yang sudah dilakukan oleh Profesor Laksono Trisantoro beserta timnya, luar biasa saya kira. Kami saja itu yang cuman menggembirakan saja itu kewalahan, apalagi beliau timnya itu sudah bekerja lebih keras gitu. Jadi kami itu hanya menggembirakan dari belakang itu, wah ada lagi nih dari Profesor Laksono gitu, dan susah gitu. Luar biasa, sangat motivated, sangat dedicated gitu, dan itu luar biasa. Dan kami kebetulan sebagai salah satu unit di universitas yang diamanai untuk itu, maka kami tentu saja sangat mendukung itu. Dan sekali lagi kami sampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Profesor Laksono Trisantoro dan tim, termasuk terkait dengan acara hari ini. Juga kami tentu saja menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Ali Agus beserta tim panitia Dias Natalis UGM ke-66 yang sudah bersedia menjadi digandeng untuk kemudian bersama-sama nyengkuyung acara-acara yang terkait dengan e-learning forum ini tahun 2015. Saya kira ini satu kerjasama yang luar biasa, yang mudah-mudahan tadi seperti dikatakan oleh Profesor Laksono, tidak hanya sekedar nanti menjadi pesta kembang api yang sebentar habis itu redup lagi gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira tidak banyak yang dapat saya sampaikan, kecuali sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dalam acara ini. Semoga nanti apa yang kita lakukan bisa benar-benar bermanfaat dalam jangka panjang maupun juga dalam jangka pendek. Terima kasih, kami mohonkan nanti mungkin Profesor Ali Agus mungkin juga akan memberikan sambutan dan menyemangati kita semua pada kegiatan hari ini. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu sekalian yang saya hormati. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Profesor Laksono, Dr. Akbar, ada para narasumber, Ibu Dr. Suning, dan Ibu sekalian yang saya muliakan. Saya kira kesempatan pagi hari ini kita pertama patut bersyukur karena bisa bersilaturahim di salah satu ruang yang penuh berkah dan ramah ini. Karena setidaknya Ibu Bapak sekalian adalah sebagian kecil dari sebagian besar warga UGM yang telah mendedikasikan, menginvestasikan waktu, tenaga dan pikiran untuk menjadi salah satu sebagian kecil yang pelopor sebagaimana disampaikan oleh Profesor Laksono tadi. Memang dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, apalagi teknologi, ini ada dua pihak. Apakah kita ini menjadi penunggang teknologi atau yang ditunggangi oleh teknologi? Ini istilah peternakan karena nunggang jaran. Jadi ada dua pihak, apakah kita ini menjadi penunggang teknologi atau yang ditunggangi teknologi, ya, termasuk penggunaan kemajuan IT, ya, termasuk sumber-sumber yang ada, itu bisa jadi kalau kita tidak cermat, kita tidak cerdas, kita akan menjadi orang atau pihak yang ditunggangi oleh teknologi. Dan sebenarnya kita merasakan juga ini, contohnya dengan berbagai aktivitas di media sosial, entah itu lewat SMS, WA group, terus dan sebagainya, itu banyak sekali. Nggak terasa waktu kita itu habis hanya untuk melayani hal yang sebenarnya kurang produktif. Ini kiranya menjadi kita ditunggangi oleh teknologi. Coba dihitung-hitung aja sehari itu kita berapa, kalau punya WA group atau Line atau satunya lagi itu masih banyak lagi, saya itu juga bingung itu. Udah habis berjam-jam itu nggak terasa. Sementara kita itu dituntut untuk bekerja secara efektif, produktif. Syukur kita bisa memanfaatkan teknologi sehingga kita menjadi salah satu penunggang teknologi. Meskipun bisa jadi kita itu juga bukan penemu dan pengembang teknologi, kita itu pun juga sebenarnya agak ikut-ikutan lah, diakui atau tidak, di negara kita ini umumnya juga masih agak sedikit ikut-ikutan. Belum termasuk bagian dari pelopor, penemu, pengembang teknologi. Itu pun kalau kita hanya sebagai penikmat, yaitu nanti akan jadi orang yang atau pihak yang ditunggangi. Nah, saya berharap dan kenapa kita partnership sinergi dengan Profesor Laksono beserta tim
untuk menginisiasi, mendukung, mendorong supaya kita pun setidaknya ya kalau nggak nunggang ya ikut geret-geret lah misalnya ya toh. Nah, ini juga dalam rangka geret-geret ini kita berusaha bisa memanfaatkan IT, memanfaatkan proses e-learning ini sebagai salah satu sarana untuk proses pembelajaran dan memperkaya, termasuk sumber-sumber belajar yang ada di UGM ini saya kira cukup banyak sekali, akan tetapi mungkin berserakan di sana sini ya, belum optimal dimanfaatkan. Syukur bisa meluber kemana-mana sehingga istilah yang saya bahagia saya mendengarnya yaitu menara air ini Prof. Laksono. Saya kira di beberapa kesempatan saya selaku Ketua Panitia Dies juga mempromosikan supaya kita tidak menjadi lagi menara gading tapi menara air. Air adalah sumber kehidupan, termasuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus meluber, merembes kemana-mana ya, tidak hanya kepada mahasiswa tetapi juga pada masyarakat luas. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya, metodenya, medianya. Ini saya kira perlu kita formulasikan, reformulasikan sehingga UGM menjadi salah satu yang cita-cita tadi menjadi pelopor itu bisa tercapai. Ini semua tergantung pada kita. Kita ingin menjadi penonton atau menjadi pemain. Nah, saya terkait dengan kepanitiaan Dies, kami mengapresiasi sangat tinggi karena spirit dan ruh yang ingin dibangun dalam rangka Dies ke-66 Universitas Gadjah Mada ini adalah sinergi. UGM bersinergi. Sinergi itu ngomongnya gampang, ngelakuin ini angel. Karena kita kadang-kadang tidak paham sinergi itu apa toh ya. Ngomongnya gampang tapi ngelakuinnya sudah. Sinergi itu saya membahasakan sangat sederhana, yaitu sinergi itu di sana sini ada tumpang tindih, ada pergandengan tangan. Jabat tangan itu kalau bersinergi itu adalah ya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, saling menggenggam jadi kekuatan. Tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Kalau salaman kok di bawahnya satu di atas itu enggak sinergi itu. Jadi ada numpang, ada yang numpang dan ada yang nindih. Lah numpang dan nindihnya harus pas. Itulah sinergi. Kalau enggak ya bukan sinergi. Nah, UGM punya unit-unit institusi yang sangat besar. Ini perlu digandengkan, perlu dirangkulkan, perlu disinergikan. Termasuk salah satu agenda pagi hari ini. Dan sinergi bisa internal tapi juga bisa eksternal. Kalau kita berhasil dan sukses mengembangkan sinergi ini, saya kira UGM akan menjadi kekuatan yang menakutkan, ya, mengesankan, bahkan mungkin menjadi betul-betul disegani, bukan keropos dalam tanda petik karena kelihatannya kita besar, karena besar itu karena jerih payah para pendahulu-pendahulu. Pertanyaan kita adalah sudah seberapa banyak sumbangsih kita terhadap kebesaran UGM ini? Kalau tidak diawali, tidak diinisiasi, mungkin kita hanya sebagai pihak yang ikut bergembira ketika orang lain berprestasi, tetapi kita sendiri belum turut berpartisipasi. Mudah-mudahan dengan sinergi, dengan proses e-learning ini serta manajemen, knowledge manajemennya, mudah-mudahan itu akan membawa kita semua mengeksplorasi sumber-sumber belajar tidak hanya kepada diri kita, tapi kepada para mahasiswa, tapi juga pada masyarakat umumnya. Inilah itu nanti akan membawa kibaran bendera UGM akan semakin tinggi, kokoh, kuat, tapi didukung oleh dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana workshop pagi ini, dan kami berharap mudah-mudahan kami akan ketularan Profesor Laksono di Fakultas Peternakan. Kemudian kalau saya mencermati kira-kira sudah hampir 70% mata kuliah itu terlibat dengan model-model e-learning ini, baru 70% ya, mungkin belum meluas. Tapi kebetulan kalau bakti sosial, pembinaan masyarakat dan sebagainya, ini kiranya mungkin perlu diupdate dan dieksplor lagi supaya orang bisa mengakses ilmu pengetahuan teknologi tepat guna yang ada di khususnya di kami Fakultas Peternakan, dan sekarang sedang kami coba dengan masyarakat TKI di Hong Kong. Ya. Jadi masyarakat TKI di Hong Kong itu bisa akses misalnya bagaimana teknik beternak, bagaimana ini, karena mereka setelah pulang berharap duit yang sudah dikumpulkan sebagai TKI, TKW atau buruh migran atau apalah istilahnya, itu nanti pulang kembali, mudah-mudahan modalnya sudah cukup, tidak kembali lagi ke sana karena banyak persoalan-persoalan yang dihadapi. Nah sekarang kami sedang melakukan itu, mengerjakan itu, mudah-mudahan nanti akan tertular ke kami Pak Profesor Laksono untuk memanfaatkan IT ini sebagai sarana proses pembelajaran. Saya kira demikian, kami menyambut gembira dan selamat, mudah-mudahan saudara sekalian dan peserta semuanya bisa optimal memanfaatkan waktu, tenaga dan pikiran serta proses workshop ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih Profesor Laksono dan tim dan juga narasumber dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan ini investasi kita di masa yang akan datang dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.